Saya percaya bahwa dengan menguatnya diskusi, menguatnya wacana, menguatnya perbincangan ya soal membangun ekosistem masyarakat sipil yang lebih kuat, itu sebenarnya kita sedang membangun juga gerakan masyarakat sipil yang lebih kuat juga ini untuk ke depan. Gagal itu kayaknya nggak cuma sekali gitu ya, tapi saya merasa paling gagal kalau saya tuh kehilangan staff gitu, terutama mereka yang mengundurkan diri. Tetapi biasanya saya nggak bisa menahan mereka karena saya tahu ketika mereka resign dari Yapika, mereka tuh mencari yang lebih baik gitulah. Saya juga merasa gagalnya karena tidak bisa membuat mereka bertahan gitu ya di Yapika gitu, tidak bisa membuat mereka merasa bahwa Yapika akan bisa menjadi tempat mereka untuk berkembang lebih jauh gitu. Sekarang itu kami punya 115-an staff dibanding ketika saya baru mulai jadi direktur yang hanya sekitar 15 atau 20 orang gitu. Jadi dengan staff yang sangat banyak, kami tahu bahwa tantangan untuk mempertahankan staff itu juga besar karena biasanya orang mengatakan bekerja di NGO itu kan kita mau berkarir apa sih gitu. Biasanya hanya begitu-begitu saja gitu kan. Nah kami mulai memikirkan juga sebenarnya bahwa oke, kita memang bekerja di sektor non-profit, tetapi kita sebenarnya juga bisa membuat karir gitu ya, tapi mungkin berbeda dengan sektor profit gitu. Nah di Yapika sendiri kami sekarang tuh sedang mencoba bagaimana mengkombinasikan misalnya level itu dengan posisi struktural, jenjang karir gitu. Jadi ada masuk sebagai officer, kemudian senior officer, senior officer bisa menjadi koordinator, kemudian manajer, dan sampai selanjutnya. Staff itu bukan hanya mendapatkan tanggung jawab terkait dengan pekerjaannya sendiri gitu. Misalnya yang program hanya ngurusin program, kemudian yang fundraising hanya fundraising, yang bagian lain hanya ngurusin dalam skup kerjanya. Jadi ketika dia sudah masuk middle management, ada beberapa staff yang akan ditambahi tanggung jawab gitu. Misalnya menjadi security focal points yang memastikan gitu ya soal keselamatan dan keamanan ruang kerja kantor gitu maupun ketika kawan-kawan ke lapangan gitu. Ketika saatnya mereka lebih siap gitu ya, siap secara substansi program atau substansi pekerjaan, tetapi juga siap bahwa mereka harus ngurus organisasi ya yang isinya orang-orang, kemudian ada relasi-relasi di dalamnya gitu. Cukup banyak gerakan sosial dari waktu ke waktu, masing-masing punya keberhasilannya masing-masing gitu. Ada saat tertentu gerakan menjadi besar gitu. Misalnya gerakan di 98, bagaimana gelombang perubahan itu ketemu gitu ya, yang memang betul-betul bisa mengubah demokrasi Indonesia saat itu gitu. Meskipun kemudian gerakan itu tidak bisa berlanjut terus, gerakan sosial itu selalu ada puncaknya, tetapi kemudian juga ada masa dia menjadi surut gitu ya, jadi harus mulai lagi gitu. Jadi tiap generasi memulai lagi untuk menyalakan motivasi, menyalakan api bersama gitu, untuk bisa bergerak secara bersama-sama gitu. Tapi bagi saya sebenarnya optimis gitu ya, tiap generasi itu akan mampu gitu ya membangun gerakan sosial yang besar itu sesuai dengan konteksnya. Saya percaya bahwa dengan menguatnya diskusi, menguatnya wacana, menguatnya perbincangan ya soal membangun ekosistem masyarakat sipil yang lebih kuat, itu sebenarnya kita sedang membangun juga gerakan masyarakat sipil yang lebih kuat juga. Di Yapika sendiri gitu ya, kita tuh saat ini
bahkan mengembangkan organisasi ini juga sebagai sebuah ekosistem gitu ya. Ya saya membayangkan diri saya itu sebagai air gitu ya, air dengan semua sifatnya itu yang dia memberi kehidupan, dia bisa berubah bentuk gitu sesuai dengan tempatnya. Jadi air bisa sangat fleksibel tergantung tempatnya, menyesuaikan diri dengan cepat, bisa mengalir ke banyak tempat maupun bisa berubah bentuk gitu ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi bisa sangat tenang, tidak terlihat, atau orang tidak bisa betul-betul menyadari bahwa saya ada, tetapi saya tetap bisa mensupport gitu ya semua kawan-kawan, termasuk ya semua tim di dalam organisasi. Saya sempat menceritakan bahwa komunikasi ketika menggalang dana itu sebenarnya komunikasi yang memenangkan hati publik gitu ya. Itu menurut saya juga menjadi bagian dari membangun ekosistem bagi Yapika gitu, maupun membangun ekosistem bagi gerakan masyarakat sipil yang lebih besar. Karena ketika publik mendukung itu artinya mereka juga turut menjadi bagian dari gerakan sosial itu. Sampai di sini dulu cerita tentang Yapika dan saya. Jika ada hal yang ingin ditanya lebih lanjut juga, itu bisa tuliskan komen di podcast ini. Terima kasih.